Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mohon izin, Bapak, saya dari jurusan Sistem Informasi Angkatan 2021 dengan Prodi Fakultas Rekayasa Industri. Eh, Perkenalkan, nama saya Fathrohman Mulyana dari kelas Sistem Informasi 45 kelas 7 dengan NIM 12022 10151. Sini saya ingin menjelaskan sedikit, mengulas kembali tentang salah satu bab dari buku paket, yakni mengenal alam dan manusia menurut perspektif perspektif Islam. Bisa dilihat dari sini, manusia menurut Islam memiliki pengertian dari KBBI, yakni manusia itu adalah makhluk yang berakal budi, mampu menguasai makhluk lain, yang berarti Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang terbaik. Hal ini juga dapat dilihat dari strukturnya yang lengkap, terdiri bukan hanya dari unsur jasmania, fisiologis, namun juga rohania. Terdapat tiga perangkat yang dianggap sebagai perangkat utama, yaitu telinga yang dengannya ia mampu mendengar, mata yang dengannya ia mampu melihat, dan hati yang dengannya ia mampu berpikir, bahkan memahami makrifat. Bagi Al-Quran, manusia adalah makhluk yang paling sempurna berdasarkan Quran Surat At-Tin ayat 4. Akan tetapi derajat kesempurnaan itu akan runtuh bila manusia tidak menggunakan akal budi, jiwa raga, dan panca indera yang dianugerahinya. Dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 179, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Mereka punya hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, punya mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, punya telinga tetapi tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah, maka mereka yang seperti itu martabatnya sama dengan hewan, bahkan lebih rendah lagi dari binatang." Berikut pengertian manusia dari berbagai ahli yang menjadi hal yang sangat penting. Seperti yang bisa saya tampilkan di layar saat ini, ada banyak pengertian-pengertian manusia yang saya simpulkan semuanya dari semua pernyataan berikut. Bisa saya simpulkan bahwa bisa kita simpulkan di sini bahwa manusia merupakan makhluk yang sejenis dengan hewan. Manusia memiliki karakter yang tertentu yang membedakan dengan hewan lainnya. Dilihat dari aspek jasmania, perbedaan antara manusia dengan hewan adalah asasi. Keistimewaan rohaniah manusia dibandingkan dengan hewan terlihat dalam kenyataan bahwa manusia adalah makhluk yang berpikir, berpolitik, berbudaya, beragam, memiliki kebebasan, sadar diri, memiliki norma, dan tukang bertanya. Human curiosity. Di dalam Al-Quran, manusia disebut antara lain dengan Bani Adam. Dalam Quran Surat Al-Isra ayat 70, Bashar, Quran Surat Al-Kahfi ayat 110, Al-Insan ayat 1, dan An-Nas, Quran Surat An-Nas ayat 1. Disebut Bani Adam menunjukkan keturunan Nabi Adam alaihi salam. Al-Insan pada umumnya menggambarkan keistimewaan manusia yang mempunyai fungsi sebagai khalifah di muka bumi, yang berarti pemimpin. Makna manusia itu hidup dengan menggunakan potensi-potensinya yang dimiliki seperti fitrah, akut, kolbu dengan tetap berpedoman kepada ajaran ilahi. Sedangkan istilah Anas diilustrasikan bahwa manusia sebagai makhluk sosial ditunjukkan secara umum tanpa melihat statusnya apakah beriman atau kafir. Karakteristik manusia senantiasa dalam keadaan labil, hanya sebagai manusia yang mau mempergunakannya sesuai dengan ajaran Tuhannya. Uh, Adapun Al-Quran sebagai acuan dasar dan tujuan utama yang wajib dijadikan sebagai petunjuk untuk membangun suatu pemahaman tentang manusia. Terdapat tiga istilah yang digunakan Al-Quran mengenai arti manusia, seperti insan. Kata ini merupakan jamak dari kata anas. Kata insan punya tiga asal kata. Pertama berdasarkan dari kata an-nasa yang mempunyai arti melihat, mengetahui, dan meminta izin. Yang kedua berasal dari kata nasia yang artinya lupa dan menunjukkan adanya kaitan dengan kesadaran diri. Yang ketiga berasal dari kata al-uns yang artinya jinak.
Lawan kata dari buas mengandung arti bahwa manusia sebagai makhluk yang dapat hidup berdampingan dan dapat dipelihara. Bashar digunakan untuk dan yang kedua ada bashar sebutannya sebagai manusia pada semua makhluk mempunyai pengertian adanya persamaan umum yang selalu menjadi ciri pokok, yakni kenyataan lahiriahnya yang menempati ruang dan waktu serta terikat dengan hukum-hukum alamnya. Proses penciptaan manusia. Mula-mula Allah menciptakan Adam dari tanah dan kemudian ditiupkan rohnya. Sehingga Adam menjadi hidup, mampu mengingat, berpikir, berkehendak, merasa berangan-angan, menilai, dan menentukan pilihan. Di dalam Al-Quran Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dari apa manusia diciptakan dan dari apa manusia berasal. Berikut ayat-ayat yang tercantum dalam Al-Quran yang membahas manusia diciptakan dari apa. Secara sederhananya, proses penciptaan manusia terbagi pada dua proses. Yakni pertama, proses penciptaan ajali, yakni penciptaan yang dilakukan oleh Allah secara langsung, seperti proses penciptaan Nabi Adam dan Siti Hawa. Yang tercantum dalam Quran Surat An-Nisa ayat 1. Proses penciptaan Nabi Isa, Ali Imran, dalam Quran Surat Ali Imran ayat 59. Dan kedua, proses secara alami yaitu proses penciptaan manusia yang diciptakan melalui proses alamiah, seperti proses penciptaan manusia kebanyakan. Dan proses secara alamiah ini banyak dijelaskan dalam Al-Quran, seperti dalam salah satunya dalam surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 16. Potensi dasar manusia. Al-Quran sering memuji manusia sekaligus mengecam terhadap mereka yang tidak memperdulikan kemuliaan yang telah diberikan oleh Tuhan. Kita ini sebagai manusia adalah makhluk yang paling mulia yang diciptakan oleh Allah. Namun kita juga diberi tanggung jawab atas kemuliaan yang telah diberikan. Maka dari itu, Allah menundukkan semua yang ada di langit dan di bumi untuk manusia sebagai persiapan menjadi khalifah. Di antaranya, potensi yang ada pada manusia bisa dilihat seperti jasad dan ruh. Manusia adalah salah satu makhluk yang diberikan kebebasan untuk menentukan pilihannya, memiliki emosi, pendengaran, penglihatan, dan hati. Setiap manusia memiliki tugas yang sama, yakni menghamba dan beribadah kepada Allah. Dan fitrah dalam Al-Quran, kota fitrah yang sering dimaknai sebagai potensi dasar manusia, tersebar pada 19 surat dan 19 ayat. Untuk bentuk fitrah secara jelas, yaitu dalam Al-Quran, surat Ar-Rum, ayat 30. Fitrata Allahi. Kata fitrah, ada dalam ayat ini, mempunyai beberapa arti dalam kamus Al-Munawwir. Kata fitrah yang diartikan sebagai naluri, pembawaan. Dalam kamus susunan Muhammad Yunus, fitrah diartikan sebagai agama, ciptaan, perangkat, kejadian asli. Berikut penurutasan fitrah sebagai potensi dasar memiliki beberapa komponen sebagai berikut. Lalu ada sifat dasar manusia. Dalam Wikipedia, karakter atau watak adalah sifat batin yang mempengaruhi segenap pikiran, perilaku, budi pekerti, dan tabiat yang dimiliki manusia atau makhluk hidup lainnya. Itu beberapa dalam ilmu psikologi, sifat dasar manusia terbagi sebagai 4 kepribadian, melankolis, pragmatis, sanguinis. Namun dalam Al-Quran beberapa menyebutkan bahwa beberapa sifat dasar manusia yang menjadi karakter dan kepribadian manusia, sifat dasar ini netral, tidak positif maupun negatif, tetapi semua sifat bisa mengarah pada arah positif maupun negatif, tergantung dari orangnya. Di antara sifat dasar manusia yang disebutkan dalam Al-Quran adalah sebagai berikut. 1. Halwa, pada dasarnya setiap manusia memiliki sifat keluh kesah. Apabila ia diberi, ia lupa. Apabila ia diberi musibah, ia ingkar. Yang kedua adalah daifa. Dalam Al-Quran, Allah mendeskripsikan kedua kelemahan manusia, yaitu lemah secara fisik dalam melawan hawa nafsu, dan lemah dalam melawan hawa nafsu, lemah secara fisik, lemah secara batin. Kahat. Yang ketiga ada kahat. Kesibukan manusia bermacam-macam, bisa dalam kondisi maksiat ataupun taat.
bisa dalam kondisi sabar maupun putus asa, bisa dalam keadaan syukur maupun kufur. Kesibukan bisa berarti dalam hal negatif maupun positif. Dan yang keempat adalah zolim dan bodoh. Sesungguhnya manusia itu amat zolim dan bodoh. Menurut Quran surat Al-Ahzab ayat 72. Kezoliman dan kebodohan manusia dalam ayat di atas disebabkan karena rusak dan kotornya bumi, karena pertumpahan darah, dan ulah manusia itu sendiri yang tidak merawat bumi dan seisinya, sesuai dengan ketentuan Allah. Berikut tugas, fungsi, dan peran manusia. Manusia adalah hamba Allah yang wajib beribadah. Oleh karena itu, ibadah kewajiban semua makhluk, termasuk manusia. Makna dan ruang lingkup ibadah, realisasi, dan fungsi sebagai kearifan manusia, peran pengemban amanah kepada Allah. Berikut fungsi dan peran manusia. Manusia dari alam ke alam, manusia jika diamati perjalanan hidupnya tanpa kecuali melalui beberapa tahap seperti telah disinggung di muka, itu sebagai berikut. Manusia mengalami fase-fase dari alam ke alam. Yang saya artikan dan yang saya pahami dari buku tersebut, yakni manusia mengalami beberapa fase dalam kehidupannya. Yang ini pertama dari alam ruh, tahap pertama manusia hidup dan berada di dalam alam goib, di mana alam goib tidak berada, yang berada di semua manusia itu tidak ada yang tahu pastinya di mana. Alam rohim, yang ketika masih berada di dalam kandungan ibu kita, alam dunia, yang setelah menangis setelah kita dilahirkan, setelah kita dikandung oleh ibunda kita selama 9 bulan, maka kita keluar ke yang namanya alam dunia saat ini. Dan alam barzah, suatu saat nanti seluruh manusia tahap ini pasti akan dikunjungi oleh manusia. Yang itu saat itu semua yang pernah hidup di dunia dibangkitkan kembali, hidup kembali untuk diperiksa, dihitung, atau dihisap segala amal perbuatannya selama hidup. Yakni suatu tempat yang disebut padang mahsyar. Al-Quran mengemukakan fenomena hari akhirat di berbagai ayatnya, yang secara pokok dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang A, dalam mempertanggungjawabkan amal perbuatan, manusia akan memberikan kesaksian langsung yang tidak mungkin dibantah oleh mulut, sebab pada saat itu mulut dikunci dan kaki, tangan, serta anggota tubuh lainnya memberikan kesaksian. Quran surat Yasin ayat 65. Berarti kita tidak bisa berbohong sama sekali, karena seluruh anggota tubuh kita yang akan bersaksi. Yang B, tidak berlakunya sistem kehidupan dunia, di mana setiap orang harus mempertanggungjawabkan sendiri segala amal perbuatannya dan tidak dapat diintervensi oleh uang, jabatan, dan kekuasaan. Dalam Quran surat Al-An'am ayat 164. Kita yang berbuat, kita yang bertanggung jawab. Saya simpulkan seperti itu. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Sekali lagi, terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatrahman Mulyana dengan NIM 1202210151 dari Prodi Sistem Informasi. Mohon pamit undur diri. Sekian.